Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrofinenia, NIM 2107002 dari Prodi S1 Kebidanan Stike Setza Saintika Padang. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem kardiovaskuler dengan dosen pembimbing Ibu Ade Nur Hasanah Amir, MK. Baiklah, kita akan mengetahui apa itu definisi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Selanjutnya, anatomi jantung. Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan tangan. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga torasik, di balik tulang dada atau sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, tertutup oleh selaput ganda, yaitu perikardium, yang tertempel pada diafragma. Ukuran jantung kira-kira panjang 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal jantung kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 200-425 kg. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Selanjutnya, katup jantung. Jantung memiliki 4 katup. Yang pertama, katup trikuspid. Katup trikuspid berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikal. Yang kedua, katup pulmonar. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari ventrikel kanan melalui tricus pulmonalis. Yang ketiga, katup bikuspid yang mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Yang keempat, katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 dan katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Selanjutnya kita akan mengetahui fisiologi jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium adalah bagian dalam dari atrium dan ventrikel endokardium homolog. Dengan tunika intima pada pembuluh darah, endokardium terdiri dari endotelium dan lapisan subendokardial. Yang kedua, miokardium, yang terdiri dari otot polos pada ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan pada ventrikel kanan. Yang ketiga, epikardium, yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium visceral, terdiri dari mesotelium atau epitel selapis pipih. Yang kedua, lapisan subepikardial, jaringan ikat longgar dengan pembuluh darah koroner, saraf, serta ganglia. Yang ketiga, perikardium parietal, terdiri dari mesotelium dan jaringan ikat. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada jantung. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung pada serambi kiri. Yang ketiga, sirkulasi jantung.
Sirkulasi jantung terdiri dari sirkulasi paru dan sirkulasi sistematis. Selanjutnya kita akan mengetahui anatomi pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi yang biasa disebut dengan arteri yang membawa darah dari jantung. Dan jenis pembuluh nadi pada tubuh yang pertama, arteri pulmonaris yang membawa darah yang telah dioksigenasi yang baru saja dialirkan dari paru-paru. Yang kedua, sistematik, arteri sistematik, arteriol, kemudian ke pembuluh kapiler. Yang ketiga, aorta, pembuluh nadi terbesar dalam tubuh yang keluar dari ventrikel jantung dan banyak membawa oksigen. Yang keempat, arteriol, pembuluh nadi terkecil yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Yang kedua, pembuluh balik vena yang membawa darah menuju jantung. Darahnya yang mengandung karbon dioksida terletak di permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler, pembuluh nadi yang sesungguhnya. Di sini terjadinya pertukaran zat yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang pembuluh balik yang terkecil dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler memiliki dinding endotel selapis tipis sehingga gas dan molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewatinya dengan dipengaruhi oleh gradien osmotik dan hidrostatik. Selanjutnya, tekanan darah, sistol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah setiap satuan luas pada pembuluh darah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistol dan diastol. Tekanan yang dipengaruhi oleh curah jantung dengan resistensi perifer. Sistol adalah periode kontraksi dari ventrikel di mana darah akan dikeluarkan dari jantung. Diastol adalah periode relaksasi dari ventrikel di mana terjadinya pengisian darah. Baiklah, inilah pemaparan materi dari saya tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.